Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afina Laratus Syami dengan NIM 7211419027 dari Rombel Akuntansi B 2019. Di sini akan menyampaikan materi selanjutnya, yakni sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Jadi di dalam model sistem umum perusahaan terdapat dua jenis aliran sumber daya yang melalui model sistem umum perusahaan, yakni sumber daya fisik dan sumber daya virtual. Kemudian mekanisme umpan balik yang memungkinkan sistem fisik dengan mekanisme pengendalian. Mekanisme pengendalian sendiri terdiri atas standar manajemen dan pengolahan informasi. Selanjutnya adalah lingkungan dari perusahaan. Jadi organisasi di dalam lingkungan perusahaan itu terdiri dari 8 unsur. Yang pertama adalah pemasok. Pemasok dalam hal ini memasok bahan baku baik mesin maupun jasa dan informasi yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan produk dan jasanya. Kemudian yang kedua adalah pelanggan. Pelanggan itu merupakan sasaran dari produksi yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi perusahaan itu menghasilkan produk kemudian dipasarkan kepada pelanggan. Dan yang ketiga adalah serikat pekerja. Serikat pekerja adalah organisasi baik pekerja terampil maupun tidak terampil dalam berbagai bidang industri. Kemudian yang keempat adalah komunitas keuangan. Komunitas keuangan sendiri merupakan institusi bank atau lembaga peminjam yang menyediakan modal untuk kelangsungan usaha atau perusahaan. Kemudian yang kelima adalah pemegang saham. Pemegang saham dalam hal ini adalah orang-orang yang menginvestasikan modalnya untuk mendapatkan keuntungan dari suatu operasi perusahaan. Jadi orang yang mempunyai uang lebih atau modal yang cukup dapat menginvestasikan modalnya di dalam perusahaan, kemudian mendapatkan keuntungan. Kemudian yang keenam adalah pesaing. Semua organisasi yang bersaing dengan perusahaan di dalam pasar. Jadi suatu perusahaan itu tidak hanya menjalankan usahanya sendiri, melainkan banyak juga pesaing-pesaing atau perusahaan-perusahaan lain yang saling bersaing untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Kemudian yang keenam adalah pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah membentuk batasan dalam kegiatan operasi perusahaan dalam hal aturan maupun perundang-undangan. Kemudian yang terakhir adalah komunitas global. Komunitas global adalah wilayah geografis atau tempat dilaksanakannya perusahaan itu melakukan operasi usahanya. Selanjutnya, untuk mengelola aliran sumber daya fisik, manajemen menggunakan rantai pasokan atau yang disebut dengan supply chain management. Supply chain management adalah jalur yang memfasilitasi aliran sumber daya fisik dari pemasok ke perusahaan, kemudian selanjutnya kepada pelanggan. Di dalam supply chain management terdapat beberapa aktivitas di dalamnya. Di antaranya adalah meramalkan permintaan pelanggan, membuat jadwal produksi, menyiapkan jaringan transportasi, memesan persediaan pengganti dari pemasok, menerima persediaan dari pemasok, mengelola persediaan bahan mentah, barang dalam proses, dan barang jadi. Kemudian melakukan produksi, melakukan transportasi sumber daya kepada pelanggan, dan yang terakhir adalah melacak aliran sumber daya dari pemasok di dalam perusahaan dan kepada pelanggannya. Keunggulan kompetitif. Apa sih keunggulan kompetitif itu? Keunggulan kompetitif adalah kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain pada industri sama atau pasar yang sama. Contohnya adalah maskapai AirAsia dan Lion Air yang sanggup menawarkan harga rendah untuk penerbangannya dibandingkan dengan pesaingnya, yakni maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Garuda Indonesia tidak dapat menekan harga yang rendah untuk penerbangannya, sehingga keunggulan yang dimiliki oleh AirAsia dalam hal menekan harga untuk penerbangannya
akan jauh diminati oleh customer atau pelanggan, sehingga mereka akan lebih memilih maskapai penerbangan AirAsia atau Lion Air dibandingkan Garuda Indonesia dengan harga yang jauh lebih rendah. Dimensi-dimensi keunggulan kompetitif. Yang pertama, keunggulan strategis. Keunggulan strategis adalah keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Contohnya, perusahaan dapat mengubah seluruh datanya menjadi basis data dengan alat penghubung standar, seperti alat penghubung browser web, agar terstandarisasi dan dapat diakses melalui browser. Hal inilah yang menunjukkan pergeseran perusahaan secara strategis. 2. Keunggulan taktis. Keunggulan taktis adalah suatu strategi di mana perusahaan mempunyai strategi dengan cara yang lebih baik dari pesaingnya. Contohnya, layanan pelanggan dapat ditingkatkan dengan akses langsung ke informasi. Dan yang terakhir adalah keunggulan operasional. Keunggulan operasional adalah keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Disinilah informasi akan berinteraksi langsung dengan proses. Tantangan-tantangan dari pesaing global. Dalam hal ini adalah perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional sendiri adalah sebuah perusahaan yang beroperasi lintas produk, pasar, negara, dan budaya. Perusahaan multinasional terdiri atas perusahaan induk dan sekelompok anak perusahaan. Anak-anak perusahaan tersebut tersebar secara geografis dan masing-masing dapat memiliki sasaran, kebijakan, dan prosedurnya sendiri-sendiri. Salah satu tantangan yang dihadapi perusahaan multinasional adalah kemampuan untuk secara efisien dan efektif menggabungkan daerah baru dalam nilai dan struktur perusahaan. Ekspansi internasional membutuhkan investasi modal yang sangat besar. Selanjutnya adalah tantangan-tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Yang pertama ada kendala-kendala politis. Pembatasan-pembatasan yang dilakukan pemerintah nasional yang menyulitkan perusahaan induk untuk memasukkan anak perusahaannya pada jaringannya. Yang kedua ada rintangan budaya. Dalam rintangan budaya terdapat beberapa kendala seperti pembatasan pembelian dan impor perangkat keras, pembatasan pemrosesan data, dan pembatasan komunikasi data. Yang ketiga ada masalah-masalah teknologi berhubungan dengan teknologi negara di mana terdapat anak perusahaan yang beroperasi di dalam suatu negara. Sebagai contoh adalah ketersediaan teknologi listrik yang ada di dalam suatu negara. Tidak semua negara memiliki ketersediaan listrik yang memadai dan dapat digunakan untuk kegiatan operasi suatu perusahaan. Dan yang terakhir adalah kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Manajemen anak perusahaan beranggapan mereka dapat beroperasi sendiri tanpa harus meminta bantuan atau koordinasi dari manajemen pusat, sehingga menyulitkan manajemen pusat untuk mengakomodir seluruh cabang anak perusahaannya. Ketika manajer memutuskan untuk menggunakan informasi guna mencapai keunggulan kompetitif, mereka akan mengolah sumber daya dan informasi yang diperoleh untuk mencapai keunggulan tersebut, yakni dengan memanfaatkan kemampuan manajemen pengetahuan yang dimiliki oleh seorang manajer. Manajemen pengetahuan sendiri adalah semua aktivitas seperti mengakuisisi data, memproses data menjadi informasi, kemudian menggunakan data, mengkomunikasikan informasi dengan cara yang paling efektif, dan menghapus informasi pada waktu yang tepat. Dimensi informasi dalam manajemen pengetahuan. Yang pertama ada relevansi. Informasi harus memiliki relevansi jika informasi tersebut berhubungan dengan masalah yang dihadapi. Kemudian akurasi. Seluruh informasi harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. 3. Ketepatan waktu. Informasi hendaknya tersedia untuk pengambilan keputusan sebelum situasi yang genting berkembang atau kesempatan untuk mengambil keputusan itu hilang. Dan yang terakhir ada kelengkapan. Para pengguna hendaknya dapat memperoleh informasi yang menyiapkan suatu gambaran lengkap atas suatu masalah beserta dengan solusinya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.